Hai pemirsa Infinity Bali Channel, kembali lagi dengan saya Tasya. Hari ini, saya akan mengajak kalian ke sebuah gedung yang ada di kota Denpasar, karena akan ada event seru yang diselenggarakan. Hai pemirsa Infinity Bali Channel, kembali lagi dengan saya Tasya. Hari ini saya sudah berada di depan gedung Dharma Negara Alaya. Dan saya sudah pakai, lihat nih, ada tiket masuk, day pass, warna hijau untuk media. Itu artinya apa? Itu artinya saya akan menghadiri sebuah event besar di dalam gedung ini. Penasaran nggak sih ini event apa? Karena event ini berbau dengan Jepang-Jepangan. Penasaran kan? Yuk, ikutin aku terus. Kreha berasal dari kata kreator yang artinya menciptakan karya yang direalisasikan atau diperkenalkan, dan Haichi bermakna showcasing atau menampilkan. Sehingga Kreha adalah komunitas yang secara aktif memfasilitasi para kreator di Bali untuk memamerkan karya original mereka. Kreha menyediakan wadah untuk para kreator di Bali, menciptakan ruang diskusi, kolaborasi, dan kompetisi yang sehat guna mengembangkan karya-karya berkualitas. Seperti cosplayer, penggemar pembuat komik, gamer, animator, ilustrator, seniman, dan berbagai cakupan kreatif lainnya dari budaya pop Jepang. Bisma selaku ketua pelaksana event Kreha Art 5 menceritakan lebih dalam mengenai event yang diselenggarakan pada tahun ini. Kita dengarkan Bisma yuk. Nama saya Gede Bisma Mendra. Saya tinggal di Denpasar, dan saya di sini sebagai ketua komunitas Kreha Project. Hari ini tuh ada kegiatan namanya Area Kreator 6, yang dimana kegiatan ini berlangsung 2 hari. Kemarin itu day pertamanya, sekarang day kedua ya. Untuk day kedua sendiri ada kegiatan lomba-lomba. Untuk keseluruhan acara itu ada lomba animasi, lomba anisong, terus lomba kostum dan lomba koskom. Acara sendiri dari jam 11 sampai jam 8 malam. Oh, kalau di sini tuh ada banyak banget. Itu ada sharing session dari narasumber seperti Dosi Komik terkait pembuatan IP, lalu ada IC terkait pembuatan konten khususnya untuk player. Terus juga ada Gambar Nana yang merupakan artis komik yang ada di Bali. Itu dia ngejelasin cara-cara untuk mendapatkan ide untuk membuat komik. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan turnamen komunitas. Kita nyebutnya sih Dewata Community Championship, di mana itu ada lomba Beyblade, itu lomba TCG, itu TCG Pokemon, Digimon, Gundam juga ada, terus sama Warhammer. Selain itu ada kita kegiatan entertain yang memang kita kurasi, teman-teman yang datang yang ngisi acara di sini, yang rencananya memang kita akan arahkan ke IP dalam bentuk konsepnya adalah personal brandingnya mereka. Kalau latar belakang untuk event ini sih sebenarnya memang niat tujuan awalnya untuk mewadahi semua kreator ya, baik itu fotografer, band, terus ilustrasi, animator, bahkan cosplayer juga, dance cover ataupun juga penyanyi sendiri. Kita berusaha untuk mewadahi semuanya. Ini event ke-5. Ya, kita di Dharma Negara Alaya itu sudah 3 kali. Dari area kreator 3, area kreator 4, dan sekarang yang ke-5. Kita rencananya sih per 6 bulan sekali untuk ngadainnya. Mudah-mudahan nggak ada halangan ke depannya sih. Tantangannya terberat itu pasti venue, karena venue untuk mewadahi kegiatan kreator ini sangat terbatas, khususnya di Denpasar. Dan kebetulan ada Gedung Dharma Negara Alaya yang membantu fasilitasi. Cuman memang dari gedungnya sendiri ada beberapa fasilitas yang dirasa kurang maksimal. Harapan saya sih semoga kedepannya makin banyak ada kreator-kreator khususnya di Bali, baik itu anisong ataupun cosplayer ataupun bahkan yang membuat
konten-konten lainnya seperti circle dan ilustrasi lainnya. Harapannya semakin berkembang dan bisa menjadi salah satu branding Bali dan bisa menjadi mewakili Bali sebagai entertain di skala nasional. Event yang diselenggarakan di Gedung Dharma Negara Alaya ini dihadiri oleh ribuan pengunjung dan peserta dari kota Denpasar maupun luar Bali. Karena kita sudah mengupas tentang Kreha dan berbincang dengan Kak Bisma, sekarang saya ajak kalian semua untuk keliling booth dan tenan yang ada di sini ya. Di event Kreha Art 5 ini, terdapat puluhan tenan dan booth yang turut berpartisipasi untuk meramaikan Kreha Art 5 yang terbagi menjadi beberapa area. Beberapa booth yang hadir contohnya booth corporate Sikisai dan Dalang Motion. Di booth Dalang Motion, saya sempat mencoba menggambar dan berbincang dengan salah satu animator. Saya Agus ya. Kita di sini booth studio animasi 2 dimensi ya. Oh, Nama studio kita tuh Dalang Motion. Kalau Dalang Motion ini kita sih sekarang masih fokus ke animasi dulu ya. Animasinya tuh kita tuh main fokusnya tuh lebih ke horror. Harapan saya lebih bisa berkembang lagi dan juga ada wadah-wadah yang juga mensupport tempat-tempat untuk mereka bisa mengekspresikan dan menunjukkan hasil-hasil karya animasi mereka. Di sini juga ada salah satu booth spesial, di mana booth ini diisi oleh para guest star di event Kreha Art 5 seperti Ghosties Comic dan Yomi Gaere. Fajar selaku konten kreator dari Ghosties Comic memberikan sedikit cerita tentang bagaimana latar belakang Ghosties Comic dan juga memberikan tips untuk para komikus pemula. Yuk simak baik-baik. ya aku Fajar. Di sini saya selaku kreator komik Ghosties Comic dan harus sebagai epilognya juga. Nah, karakter utamanya sendiri kan ada Jared, ada Sultan, dan Emon dan kawan-kawannya. Nah, itu sebenarnya itu ada inspirasi itu ya dari kehidupannya aku sendiri gitu. Jared itu memang tidak sama banget kayak aku, tapi dia kelakuannya itu sama seperti aku ya, zaman-zaman kuliah, zaman-zaman waktu aku awal-awal ngerintis Ghosties Comic, dimana ya aku suka beli mainan, suka beli figur, suka main game, dan ya kadang-kadang mengorbankan uangku juga gitu kan untuk membeli apa yang aku suka gitu kan. Dan Sultan dan Emon pun juga itu berdasarkan ya kelakuan teman-temanku juga gitu. Ada Sultan yang emang dia beli barang itu ya nggak mikirin harga lah gitu kan, sampai jutaan pun dia langsung beli aja. Terus Emon pun ada yang kayak temen aku yang ibunya itu ibunya Emon gitu, yang suka Jepangan gitu. Dan itu semua aku kemas jadi berbagai karakter yang punya peran-peran sendiri, dan mereka berinteraksi ya selayaknya bagaimana waktu itu aku dan teman-temanku berinteraksi. Bagaimana proses kreatif kakak dalam menggambarkan cerita di komik ini? Nah, prosesnya itu biasanya ya aku biasa suka ingat cerita aku pernah ada cerita apa dengan teman-temanku, atau mungkin kalau sekarang kita juga bisa melihatlah kelakuan para netizen yang mungkin mirip kelakuan Emon, kelakuan Jared, atau yang karakter-karakter lainnya yang sepertinya bisa dikemas menjadi comic strip atau menjadi video lucu. Nah, itu nanti aku coba bikin skripnya, kira-kira dialog yang seperti apa yang kira-kira lucu, yang mendapatkan punchline yang bagus, atau enggak yang kira-kira relatable buat yang para penikmat Ghosties Comicnya. Dan itu aku kemas aja gitu, jadi style khasnya Ghosties, entah itu dari gambarnya atau dari pembawaannya. Biasanya itu aku catat dulu misalkan dari awal nih gitu kan, terus habis itu aku bikin sampai dialog, bikin gambarnya, dan akhirnya aku publish. Dan ya aku juga lihat reaksi teman-temannya gimana, apakah ada yang ngerasa relate, apakah ada yang kayak bingung nih apa gitu kan, atau enggak ada yang ngerasa lucu aja gitu. Aku prosesnya sih sesimpel itu ya sebenarnya, jadi memang nggak ada yang hal-hal yang ramuan rahasianya gitu juga. Ya intinya sih dari pengalaman dari aku dan teman-teman dan para netizen juga. Nah, kalau dari ketertarikan sendiri mungkin aku ada beberapa inspirasi juga ya. Contoh, aku dulu waktu zaman-zaman aku
waktu SMP suka baca sama komik stripnya Benny dan Miche. Itu yang bikin aku dulu itu suka bikin iseng-iseng bikin komik strip yang ternyata kebawa gitu sampai sekarang. Dan akhirnya rasanya itu wah, bikin komik strip itu kayak gini ya gitu. Oh ternyata merasa apa ya, aku bisa mengeluarkan curhatan aku, dan aku juga bisa apa ya, membagikan itu ke teman-teman semuanya di internet dan atau enggak di teman-temanku juga. Dan dari situ aku jadi ngerasa kayak oh seru ya bikin komik strip gitu. Dan dari situ pun kayak menyebar lagi dari komik strip itu, oh seru ya bikin komik yang panjang, oh seru ya bikin komik stripnya itu diadaptasi jadi video pendek gitu kan. Oh seru ya untuk mengembangkan karakter aku sendiri jadi ya influencer kayak Jared lah misalkan gitu. Jadi dari sesimpel inspirasi dari sebuah komik strip yang legendaris lah gitu ya, Benny dan Miche, diadaptasi menjadi style aku sendiri dan mengambil inspirasi lainnya dari para ya influencer, dari animator dan lain-lainnya. Itu aku coba terapkan dan akhirnya ya dari semua inspirasi itu jadilah sesuatu yang khas ya. Ada ghost di animasi, ghost di webtoon, ghost di komik dan sebagainya. Nah untuk tipsnya itu adalah pertama, jangan memaksakan diri untuk melakukan sesuatu, kayak membahas sesuatu, membuat cerita sesuatu yang kayak kamu itu kurang suka gitu. Meskipun kayak oh hal ini itu bakal laku untuk kedepannya, enggak. Jadi ada sesuatu yang harus kita suka dulu biar kita termotivasi untuk terus kembangin lagi komik kita sesuai apa yang kita mau. Karena menurutku sendiri kita tetap harus ada dengan idealis kita sendiri gitu. Jadi apa yang kita suka di-blendin dengan kita riset juga apa yang orang-orang suka, terus kita leburkan gitu kan, kita campur, kita ramu sepertinya bagaimana yang bisa nge-balance itu semua, dan akhirnya tetap pede dengan apa yang kita bikin meskipun nanti feedbacknya itu campur aduk lah, mungkin ada yang suka banget atau enggak kayak kok jadi sepi atau sebagainya. Kita ambil pelajaran dari situ, dan memang prosesnya lama, nggak instan gitu kan. Meskipun iya sekarang kayak ada yang AI bisa bikin instan dan sebagainya, tapi menurut aku sendiri hal yang paling bagus hal yang paling menarik orang dari sebuah karya itu adalah dimana ya proses kitanya pun tertuang dalam si karyanya itu. Jadi terus tekankan bahwa ini tuh semua karyamu itu hasil pengalamanmu sendiri, risetmu sendiri, terus curahan hatimu sendiri dan jiwamu sendiri, itu coba dikeluarkan dan nanti kita pelajari terus ke depannya kayak gimana, dan jangan sampai berhentilah, terus berkembang dan berkarya. Nah kalau untuk harapan aku sih ya, mungkin memang kita lagi berada di tough times, dimana kita itu ya dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang mungkin kita mengancam ke kesejahteraan kita lah ya gitu, sebagai komikus yang emang ingin mengajar jalur ya bisa dibilang tradisional sebagai seorang seniman lah ya gitu. Nah harapan aku sih kita tetap tidak menyerah gitu, untuk kayak benar-benar improve, benar-benar kita berkembang juga, dan kita tetap berpegang teguh ke jalur tradisional kita ya gitu ya, dimana kita mencurahkan hati dan jiwa kita dengan sesuatu yang kita bikin sendiri gitu, dan tidak kalah dengan orang-orang yang kayak ya udah berkembangnya tuh yang instan aja gitu kan. Kita masih bisa bertahan hidup di jalur yang kita hadapin, dan tetap orang-orang banyak pun secara publik pun juga tetap bisa membedakan dan mengapresiasi kerja keras para seniman yang memang mencurahkan hati dan jiwanya itu di jalur yang dia menggambar sendiri, dia bikin cerita sendiri, bikin skrip sendiri dan sebagainya. Semoga makin banyak yang sadar bahwa ya nilai seninya itu dari prosesnya, bukan hasilnya aja. Kak Agus sudah, Kak Fajar juga sudah. Kita lanjut keliling kali ya. Ada satu tempat yang menarik perhatian saya nih pemirsa di rumah. Sekarang saya sudah berada di booth komunitas.
Booth ini diisi oleh berbagai komunitas seperti Bali Warhammer Community, B-Force Dewata, dan baca komik lokal. Nah pemirsa, di tengah keseruan event dan beberapa tenan yang ada di sini, ada satu tempat nih yang menurut saya bagus banget dan saya tertarik untuk masuk ke sini. Karena di sini ada reading corner, yaitu tempat membaca buku. Tapi ini bukan tempat sembarang membaca buku ya. Jadi di sini itu ada komik lokal karya kreator anak bangsa atau kreator Indonesia. Siapa di sini yang suka baca komik-komik lokal? Yuk sekarang kita yang ke dalam. Ada siapa aja yang baca komik-komik lokal dan apa aja sih komik-komik yang ada di sini? Setelah puas membaca komik lokal, saya berjalan lagi dan menemukan surganya buat pengoleksi barang Jepangan. Area booth merchandise. Di sini menyediakan beberapa merchandise dari banyak kartun atau tokoh anime. Di antaranya ada booth Fan Merch, Arkelicious, Big Madam, dan masih banyak lagi. Di sini saya sempat berbincang sedikit dengan owner dari Fan Merch. Dia memberikan alasan kenapa sih tertarik untuk buka booth di Kreha Art 5 ini. Oke, nama saya Astrid, saya dari Famus. Kita di sini jual macam-macam, mulai dari outfit, stiker, dan juga kantongan kunci. Selain itu masih ada macam-macam merchandise juga, dan semuanya bikinan dari tim kami. Ada yang import juga loh. Karena di daerah ini mirip karena mirip kayak UFO di Jakarta, yang event ini fokusnya ke para artis-artis yang ingin menjual karyanya mereka. Jadi lebih ada wadahnya yang pas banget buat kita untuk bisa berkreasi dan juga menjajakan karya kita ke para pembeli juga. Harapannya itu semoga makin lama itu yang gratis dan mungkin lebih areanya lebih diluasin. Kita cukup semua di sini sih agak sempit juga dan apalagi ya, semoga makin jaya selalu dan kasih ide-ide yang cemerlang buat kita sebagai penjual dan juga pembeli. Wah pemirsa, saya tertarik melihat dagangan dari salah satu booth di sini. Ayo tebak apa yang akhirnya saya beli di sini. Nah pemirsa Infinity, tadi saya habis jalan-jalan di booth Circle dan I decided to buy Jujutsu Kaisen High School. Yang pertama ada Gojo Satoru, yang kedua ada Yuji Itadori, tapi dia ini udah dirasuki sama Sukuna, alias dua-duanya ini pacar aku. Dua-duanya, gak bisa salah satu, dua-duanya ini pacar aku. Dan aku cuman dapetin ini seharga 10.000, jadi dua tuh cuma 20.000, murah banget kan. Apalagi bisa mempunyai card pacar-pacar aku ini. Yuk kita lanjut ke tempat-tempat berikutnya. Wawancara sudah, belanja pun sudah. Tapi nampaknya ada yang kurang. Apa ya? Oh iya, makan. Sebagai seorang yang mencintai kuliner, tentu saja saya akan mencoba makanan khas Jepang di area Booth Food and Beverage. Nah pemirsa, karena kita sudah keliling tadi semua acaranya dan udah ketemu dengan idol-idol, sekarang waktunya kita isi perut dulu ya sebelum melihat lagi ke dalam, karena acaranya masih panjang dan masih sampai malam juga. Kali ini di salah satu stand makan aku pesen chicken katsu curry rice. Kalau gitu selamat makan, dadah. Setelah ini, saya akan membawa pemirsa di rumah
melihat dan menikmati rangkaian acara yang ditampilkan oleh event Krea A5. Penasaran kan? Stay tune di Infinity Bali Channel. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Nah pemirsa, pada segmen ini kita akan menyaksikan ragam acara, mulai dari pertunjukan musik, penampilan idol group, hingga lomba cosplay. Infinitypedia. Idola dan grup Idola merupakan remaja perempuan dengan tampil menarik, berperan sebagai penghibur yang diproduksi dan dipasarkan karena citra dan daya tarik. Idola pada dasarnya adalah penyanyi baik grup maupun artis solo. Tapi mereka juga dilatih peran lain seperti acting, menari, dan modeling. Sehingga fokus dari idol group sendiri tidak hanya pada musik, namun banyak hal lain yang terkait dengan penampilan mereka. Salah satunya nih yang paling dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu JKT48. Idol group di backstage. Keuntungan bukan? Hihi. Kita kepoin mereka yuk. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Crescendo. Kita adalah idol group dari Jakarta. Start back ke bis. We are Nesa. Kita dari Jakarta. Boleh banget dong, dari aku dulu kali ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cila. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Riri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rara. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aurel. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Liza. Ya, halo, perkenalkan nama aku Vini. Halo, kenalin aku Siska. Halo, aku Siber. Halo, aku Puri. Halo, aku Hani. Crescendo itu awalnya berdiri pada tahun 2021. Terus kita mulai debut pertama itu di tahun 2022. Ya, setelah itu kita sempet bubar generasi pertama di bulan April kemarin ya. Ya, tapi sebenarnya itu bukan bubar sih, lebih ke maintenance. Ya benar. Terus akhirnya kita redebut kembali dengan member-member baru. Sepuh. Ya, Next Alternative itu terbentuk dari 2019, awalnya itu dari dance cover. Terus memutuskan untuk jadi idol dan punya lagu itu tahun 2022. Dan beraliran alternatif ya, beda dari idol yang lainnya. Piknik idol. Kenapa namanya Crescendo? Karena Crescendo itu kan sesuai tangga nada ya. Jadi kita mau menjadi idol yang dari bawah, tengah, ke atas gitu. Karena itu tadi kan genre kita itu alternatif. Next Alternative itu ada kepanjangannya, Next Generation Alternative. Alternatif itu genre kita. Untuk persiapannya itu kita sendiri udah latihan selama kurang lebih 2 bulan ya, sekitar 2 bulan, dan itu Sabtu Minggu nggak pernah absen gitu. Dan kebetulan kita di debut kali kita kan perform di sini untuk sebagai perform debut juga buat kita.
debut generasi baru, dan kita membawakan lagu baru juga seperti itu. Dari kita terbentuk soalnya kita bawain artis-artis yang udah lama gak kita bawain. Soalnya hari ini kita bawain berapa lagu guys? 9 lagu. Jadi ada 5 lagu ori sama 4 lagu cover. Nah itu 4 lagu covernya itu ada beberapa lagu yang udah lama kita nggak bawain. Iya benar, iya benar. Seneng banget parah. Kita benar-benar Deg-degan juga nggak sih, deg-degan? Iya, deg-degan juga. Jadi saking senengnya deg-degan, grogi gitu. Ya ini kita pertama kali. Ini first time. Pertama kali. Wah gila. Excited. Gak sabar banget. Iya. Teman-teman, kita dari Crescendo, aku Rara mewakili anak-anak Crescendo juga mau sangat berterima kasih kepada teman-teman semua karena dukungan kalian. Walaupun kita sempat berhenti sejenak, istirahat sejenak, kalian tetap menunggu sampai kita debut kembali. Terima kasih banyak teman-teman, mohon dukung kami selalu ya. Terima kasih. Bisa selalu ikut kita kemanapun ya. Kalau kita perform ke Bali, ke Jawa Timur, terus ke Papua, ke Zimbabwe, semua tempat. Apalagi nggak? Iya pokoknya kalian sehat-sehat terus, jangan lupa makan, tidur yang cukup gitu ya pokoknya. Jangan lupa jajan rezeki. Nah, jangan lupa mencari rezeki. Terima kasih. Setelah jeda iklan, saya akan mengajak pemirsa untuk mengenal lebih jauh tentang cosplay. Karena tidak afdol rasanya di event di Jepangan, tapi tidak membahas cosplay. Stay tune di Infinity Bali Channel. Dari politik hingga budaya, semua ada di Warung VOA. Di Washington DC akhir Agustus lalu. Ikuti pembahasan ringan sambil mendapatkan informasi terkini dari negeri Paman Sam. Selama hampir setahun Indonesia dan Amerika Serikat nggak harus kuliah gitu kan. Betul. Tapi yang harus dipelajari itu adalah cara untuk mengelola. Saksikan Warung VOA setiap Sabtu pukul 11:30 siang waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Di segmen ini, saya akan mengajak para pemirsa di rumah untuk mengenal lebih jauh tentang cosplay yang merupakan sebuah hobi yang sedang naik daun di Bali. Infinitypedia. Cosplay merupakan kependekan dari kostum play, yaitu suatu pertunjukan yang pesertanya memakai kostum dan aksesoris untuk menggambarkan suatu karakter tertentu, baik fiksi maupun non-fiksi. Biasanya, karakter yang paling sering ditiru adalah karakter Jepang, seperti Naruto, Sailor Moon, Doraemon, ataupun terdapat karakter kartun, komik, dan film Hollywood bahkan karakter fiksi ilmiah. Cosplay telah menjadi fenomena budaya yang populer di seluruh dunia, termasuk kalangan muda. Beberapa sumber mengatakan, cosplay memberikan dampak positif bagi kesehatan mental, seperti meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi stres. Sehabis bertemu idol group, kita bertemu dengan salah satu juri cosplayer yang cukup terkenal. Ini dia, Ice-T. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ice-T Cosplayer. Aku sedang cosplay sebagai Kurumi Takesaki dari Dead or Alive. Aku mulai tertarik di dunia cosplay sejak tahun 2015. Waktu itu diajak sama teman-teman komunitas dan kebetulan memang pengen menghidupkan karakter yang aku cintai gitu, biar bisa melihat karakter itu berinteraksi, hidup di dunia nyata kayak gitu. Kalau aku sendiri cukup aktif karena aku juga punya pekerjaan di bidang cosplay, jadi sebulan itu biasanya setiap weekendnya aku pasti cosplay. Kalau penghargaan, kalau dari segi perlombaan itu tahun lalu aku ikut 2 lomba, itu ICGP Indonesia Cosplay Grand Prix, itu juara 3.
kemudian Hiroshima Pop Culture, penyisihan di Indonesia untuk dikirim ke Jepang di Hiroshima, perform di Hiroshima. Mungkin dari aku yang penting have fun aja, semuanya dijalani karena ini kan hobi, terus hobi yang cukup mahal juga ya, jadi jangan semuanya dibawa terlalu overthinking, dijalani aja, terus sembari belajar hal-hal baru karena di cosplay itu luas banget, banyak berbagai cabang seni, ada kayak bikin wig, bikin kostum, acting, terus kayak bikin musiknya juga, jadi kayak banyak banget subgrup hobi di dalam hobi cosplay itu sendiri. Jadi dinikmati aja, jangan dibawa pusing, jangan merasa kok aku nggak bisa ya kayak orang lain cosplaynya gitu. Jadi dinikmati aja, semua orang ada pace-nya masing-masing. Dari diri aku sendiri ya, tantangannya karena keinginan atau idealisme ingin karakter itu sempurna mungkin seperti desainnya, jadi kadang memaksakan diri gimana caranya supaya kostumnya mirip atau makeupnya mirip kayak gitu-gitu. Dan mungkin dari netizen ya, karena kan cosplay itu bukan satu hobi yang cukup dikenal masyarakat luas, jadi kadang kalau ketemu sama orang yang kurang ngerti soal cosplay itu dianggap aneh gitu. Jadi kayak PR buat aku buat mengedukasi atau kayak kasih tahu enggak kok, ini nggak aneh, ini fun kok, hobinya kayak gini-gini, gimana jelasin. Iya, jadi teman aku, tempat kerja aku itu semuanya tahu aku cosplay, dan kadang-kadang jadi mereka sering nanyain hari ini kerja di mana gitu, hari ini event di mana gitu. Harapannya sekarang ini cosplay sudah semakin marak di Indonesia. Harapannya dengan semakin maraknya cosplay ini, kualitas cosplay kita juga semakin baik. Biasanya Indo tuh sering banget menjadi juara di kompetisi internasional, dan semoga semakin ke tahun kita semakin sering juga menjuarai kompetisi internasional, atau mungkin cosplay di Indonesia sendiri itu kayak dikenal di luar negeri sebagai cosplay dengan kualitas yang tinggi. Kalau ngobrol dengan juri udah, artinya kita sekarang harus ngobrol juga dengan salah satu cosplayer, yaitu Kak Wiwin. Kak Wiwin di sini memberikan pengalaman pertamanya saat terjun ke dunia cosplayer dan tips untuk para pemula yang ingin memasuki dunia cosplay. Halo, kenalin aku Wiwin, umur aku tahun ini 28 tahun. Aku asalnya dari Bali. Tertariknya itu dari 2015 ya, waktu aku lulus SMA, mau masuk kuliah. Waktu itu aku di zaman itu belum banyak event ya, jadi waktu itu aku berawal dari pengunjung dulu, terus aku lihat orang yang pakai kostum, makin tertarik, jadi pengen ikutan, keterusan sampai sekarang. Kalau dulu sih cukup sering ya, reguler, karena belum menjadi pekerjaan. Kalau dulu masih jadi hobi, kalau sekarang sudah menjadi salah satu pekerjaan, jadi setiap ada event sih, kadang sebulan bisa 2 kali, kadang reguler juga. Seru banget sih ya, jadi kan kita belajar acting juga tuh, jadi waktu aku jadi karakter yang aku suka, rasanya benar-benar into di situ, terus seolah-olah aku benar-benar menjadi dia gitu, makanya ya terus bisa maksimal lah waktu performnya. Jadi sejak aku pertama kali terjun ke dunia cosplay, aku jadi bisa tahu lebih banyak hal, tahu lebih banyak orang, kemudian belajar banyak hal juga tentunya, dari make up, terus making kostum, buat konsep, buat BGV, background audio, dan banyak lainnya. Jadi banyak banget yang bisa aku rasakan setelah aku terjun ke dunia cosplay. Apa ya, tantangannya itu mungkin keep up sama tren aja ya. Jadi kan biasanya tiap event atau tiap waktu tuh ada trennya. Jadi misalkan lagi tren game apa atau tren series apa, biasanya bakal banyak cosplay itu. Cuman kalau aku pribadi nggak begitu mengikuti tren. Jadi kadang kalau sukanya ya udah ikutin aja gitu. Jadi nggak begitu mengikuti tren apa yang sedang rame. Tipsnya, pertama harus pede. Pertama harus pede dulu. Kedua, yakin kalau kita punya support system yang bagus, entah itu keluarga, entah itu teman, atau circle kalian. Pastiin banyak orang juga yang support kalian, sehingga nanti kalian kalau mau lebih dalam lagi masuk ke dunia ini, banyak yang bisa memberikan support yang terbaik. Yang ketiga, konsisten.
Kalau aku pribadi sih mungkin kerjasama dan saling bantu lah istilahnya ya. Jadi kan kita pasti ada generasi tuh, generasi ke generasi. Jadi yang mungkin dulunya udah sering cosplay bisa ngebantu yang baru terjun ke cosplay, dan yang baru cosplay juga bisa serius di bidang itu. Jadi nanti bakal banyak lagi cosplayer Bali yang berprestasi. Gimana pemirsa? Sudah ada yang mulai tertarik dengan dunia cosplay? Atau ada yang mau mulai tapi masih malu-malu? Semoga tips-tips yang sudah diberikan ini bisa membantu pemirsa di rumah ya. Setelah bertemu dengan para idol, juri, cosplayer, dan melihat teman-teman yang memiliki antusias tinggi untuk meramaikan Kreha A5, saya menjumpai salah satu pengunjung yang tampaknya sangat tertarik nih pemirsa di event kali ini. Kita tanya-tanya yuk. Oke, perkenalkan namaku Tina, asalku dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Hari ini aku lagi cosplay Cappuccino, nama karakternya dari anime Gochumon. Aku tertarik ke event Kreha ini soalnya event ini termasuk besar di Bali dan ini itu melibatkan banyak komunitas yang seru dan kegiatannya seru banget. Semoga event Kreha bisa menampilkan dan mengundang cosplayer yang terkenal dari luar daerah atau luar negeri yang lebih keren. Rasanya saya cukup terhibur dan tertarik dengan Kreha A5 ini. Melihat teman-teman yang sangat bersemangat menjadi peserta, para panitia, dan pengunjung yang ramai, membuktikan bahwa daerah Bali sendiri melahirkan banyak kreator lokal yang menciptakan ruang positif untuk setiap pribadi mengembangkan potensinya masing-masing. Nah, itu dia pemirsa keseruan saya mengikuti rangkaian event Kreha Go 2025. Kalian semua pada tertarik nggak untuk datang ke event Kreha yang ke-6 atau ke-7 atau ke-8? Bisa aja di tahun ini, bisa aja di tahun depan. Jangan lupa pantengin terus ya event-event yang akan datang. Oh ya, bagi pemirsa di rumah yang sekiranya ada rekomendasi tempat yang bisa kami kunjungi, bisa langsung kirim email di bawah ini. Oke gitu, saya Tasya dari Bali, pamit undur diri. Dadah!